selamat pagi. Ya, Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. ya, semoga semuanya baik-baik aja ya. Nah, teman-teman, hari ini kita akan mengadakan cepat lagi ya, yang akan dipimpin oleh Pak Dedi. Nah, sebelum itu, teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas setiap berkat yang telah Kau beri untuk hari ini, Tuhan. Terima kasih juga karena kami dapat menghirup nafas yang baru, Tuhan. Tuhan, berkati setiap firman yang diberikan agar dapat memberkati kami ke depannya, Tuhan. Tuhan, berkati juga acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhir, agar berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Kasih Nathan sudah memimpin kita dalam doa. Tapi sebelum kita masuk ke puji-pujian dan firman Tuhan, ada satu ayat yang bisa menguatkan kita untuk hari ini. Ayatnya ada pada Mazmur 42 ayat 1 yang berkata, seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Terima kasih gue untuk ayatnya. Nah, teman-teman, kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Pribadi yang Mengenal Hatiku. Teman-teman, kita harus menyanyikan lagu ini dengan hati yang tulus ya.
Pujian yang sungguh luar biasa yang telah dibawakan oleh anak-anak kelas 10. Terima kasih ya buat anak-anak kelas 10 IPS yang sudah ya memimpin pujian pada pagi hari ini. Terima kasih juga ya Pak Manatap yang sudah membimbing ya anak-anak kelas 10 sehingga mampu menjadi pelayan Student Chapel pada pagi hari ini. Juga menjadi kode ya untuk Bapak Ibu guru yang lain ataupun anak-anak semua yang mau berkolaborasi ya bersama homeroomnya untuk menjadi pelayan Student Chapel. Kita sama-sama belajar nih dari anak-anak kita di kelas 10 IPS. Oke anak-anak semua, kita akan memulai ya pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk sebelum itu, ya sebelum kita masuk ke pembacaan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Kita ambil posisi yang benar, kita mau menghadap Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu kepada kami sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat satu malam yang Kau berikan kepada kami sehingga kami dapat beristirahat dan pagi hari ini kami dapat bangun ya Tuhan dan melakukan semua aktivitas kami pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat udara segar yang Kau berikan kepada kami sehingga kami dapat menghirupnya dengan baik ya Tuhan tanpa kendala apapun. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami sepanjang Student Chapel kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau berkati Pak Dedi yang akan membawakan dan membacakan firman Tuhan kepada kami pada pagi hari ini. Dan kiranya firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Dedi dapat kami mengerti dan dapat kami pahami, sehingga kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, hanya ini Tuhan dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke anak-anak semua, kita akan masuk ya ke pembacaan firman Tuhan. Kita akan melanjutkan ya pembacaan firman Tuhan yang telah disampaikan minggu lalu oleh Ibu Kristi. Kita akan melanjutkan ya pembacaan kita di kitab Ulangan pasal 31. Kita akan masuk pada pagi hari ini di kitab Ulangan pasal 9 ayat 13. Mari semua kita ambil Alkitab kita, mari kita buka Alkitab kita di kitab Ulangan 31 ayat 9 sampai 13. Bapak akan membacakan untuk anak-anak semua. Dengan judul perikop pembacaan hukum Taurat setiap 7 tahun. Setelah hukum Taurat itu dituliskan Musa, maka diberikannya kepada imam-imam Bani Lewi yang mengangkut tabut perjanjian Tuhan dan kepada tua-tua Israel, dan Musa memerintahkan kepada mereka demikian. Pada akhir 7 tahun, pada waktu yang telah ditetapkan dalam tahun penghapusan hutang, yakni pada hari raya Pondok Daun, apabila seluruh orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya, maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat ini di depan seluruh orang Israel. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu, dan mereka melakukannya dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Dan supaya anak-anak mereka yang tidak mengetahuinya dapat mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu, selama kamu hidup di tanah kemanapun kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Firman Tuhan yang sangat luar biasa ya anak-anak semua. Kita diingatkan kembali ya mengenai hukum Taurat. Dan kita ingat sendiri ya anak-anak semua bahwa kitab Ulangan merupakan kitab pengulangan kisah bangsa Israel dibawa oleh Tuhan keluar dari tanah Mesir. Kitab Ulangan ini menjadi kitab pengulangan bagaimana kisah mereka selama di padang gurun, apa saja firman Tuhan yang telah disampaikan Tuhan kepada mereka melalui Nabi Musa sebelum mereka benar-benar sampai kepada tanah perjanjian yang diberikan Tuhan kepada mereka. Hari ini ya yang menjadi tema besar firman Tuhan kita pada hari ini adalah hukum turun-temurun. Nah, anak semua kita coba lihat kembali ya di ayat 9 ya, di ayat 9. Dikatakan di situ Musa kembali menuliskan hukum Taurat dan memberikannya kepada imam-imam Bani Lewi dan kepada seluruh tua-tua Israel. Lagi-lagi anak-anak semua, Musa menuliskan kembali hukum Taurat dan memberikannya kepada orang Israel. Dan ini sebenarnya menjadi pengingat bagi orang Israel bahwa
mereka harus taat terhadap hukum Taurat yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Anak-anak semua, kita lihat ya, dikatakan di situ di ayat ke-10. Pada akhir tahun ke-7 atau 7 tahun, pada waktu yang telah ditetapkan dalam tahun penghapusan hutang, yakni tepatnya pada hari raya Pondok Daun, anak semua, hukum Taurat yang telah dituliskan Musa ini kepada bangsa Israel harus dibacakan. Dibacakan kepada siapa? Dibacakan kepada seluruh bangsa Israel tanpa kecuali, laki-laki, perempuan, anak-anak, ataupun bahkan orang asing yang ada di dalam kemah mereka atau di tempat mereka. Supaya apa, anak-anak semua? Supaya apa? Mereka harus terus mengulang pembacaan hukum Taurat ini setiap 7 tahun. Dikatakan di sini di ayat 12 bagian B, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu dan mereka melakukannya dengan setia. Anak-anak semua, sebenarnya Musa mengingatkan di sini kepada tua-tua Israel. Ya, mengingatkan kepada tua-tua Israel bahwa hukum Taurat ini harus terus mereka ingat kemanapun mereka pergi ataupun ke tanah manapun yang akan mereka duduki setelah mereka menyeberangi sungai Yordan. Dan kita tahu ya anak-anak semua, setelah ini adalah Yosua yang akan memimpin bangsa Israel. Tuhan mau ya mengingatkan orang Israel melalui Musa bahwa tidak ada bedanya kepemimpinan Musa dan Yosua. Mereka harus tetap belajar taat dan belajar dengar-dengaran. Dan Tuhan mau hukum Taurat ini terus menjadi pedoman hidup mereka. Ya, hukum Taurat ini menjadi pedoman mereka. Dan kita ingat sendiri ya, nah semua di pasal 12 bagian B itu dikatakan supaya mereka mendengarnya. Nah, kata dasar mendengar itu adalah dengar. Ya, atau bahasa Ibrani ya, dengar itu adalah shema. Dan Bapak menjadi ingat ya salah satu perkataan di ayat atau firman Tuhan di ayat di kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah semua, melalui sebenarnya kata mendengarnya ini Tuhan ingin ya mengingatkan bangsa Israel, yaitu Shema yi o Israel. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Esa. Ya, Tuhan itu Esa. Jadi Musa mau mengatakan kepada orang Israel bahwa Tuhan kita itu hanya satu, yaitu Allah sendiri. Ya, atau Yahweh. Tidak ada Allah-Allah lain. Hanya satu ya Allah kita, yaitu Allah atau Yahweh itu sendiri ya yang orang Israel kenal. Dan melalui belajar takut akan Tuhan ini, Tuhan mengingatkan ya bangsa Israel melalui Musa supaya bangsa Israel ini taat kepada Tuhan. Dan mereka akhirnya bisa setia mengikuti hukum Taurat ini. Dan hukum Taurat ini sebenarnya anak semua akan menjadi pedoman hidup mereka. Baik itu laki-laki, perempuan, ataupun orang asing atau budak yang mereka miliki, itu akan menjadi pedoman mereka hidup di tanah Kanaan, di tanah perjanjian yang akan Tuhan berikan kepada mereka. Supaya apa? Supaya mereka itu berbeda dengan bangsa yang lain. Supaya bangsa Israel ini tidak mengikuti hukum-hukum yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain. Jadi Tuhan sebelum mereka sampai kepada tanah Kanaan, Tuhan itu memberikan banyak sekali firman Tuhan kepada mereka. Supaya apa? Supaya mereka pada saat masuk ke tanah Kanaan, mereka itu tidak tergoda, tidak tergiur terhadap bangsa-bangsa lain. Dan Tuhan memberikan mereka pedoman yang benar bagaimana mereka harus berbuat apa pada saat mereka pada masuk ke tanah Kanaan. Yaitu mengingat bahwa Tuhan adalah Allah mereka yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Dan begitu besar kasih Tuhan kepada mereka selama mereka perjalanan menuju tanah perjanjian. Tuhan memberikan mereka makanan, Tuhan memberikan mereka pertolongan melawan musuh-musuh mereka, dan
Tuhan mau bangsa Israel terus mengingat itu. Tidak melupakan Tuhan dan menyembah Baal-Baal yang lain. Nah, dan Tuhan juga melalui Musa mengingatkan bangsa Israel, ya, mengingatkan bangsa Israel karena ini akan menjadi pedoman bagi hidup mereka ketika mereka yang masuk ke tanah Kanaan. Tuhan mau ya mereka memiliki hukum ini secara turun-temurun dan akan terus mereka ingat karena ini akan menjadi pedoman hidup mereka, bagaimana mereka berbuat baik kepada sesama mereka, bagaimana anak menghormati orang tuanya, ya, bagaimana kita bersyukur terhadap apa yang kita miliki, tidak boleh mengingini saudara kita, tidak mengingini harta saudara kita, ya, itu yang mau Tuhan sampaikan kepada mereka. Jadi anak-anak semua, kira-kira apa ya yang bisa kita coba aplikasikan ya hukum temurun ini dalam kehidupan kita saat ini. Kita tahu ya anak-anak semua, setiap tahun guru-guru itu membuat aturan kelasnya masing-masing ya, membuat aturan kelasnya masing-masing ya. Tapi anak-anak semua, hukum itu atau aturan yang dibuat oleh Bapak Ibu guru kalian itu semua itu tidak jauh-jauh ya, tidak jauh-jauh dari peraturan yang sudah dibuat sebelumnya ya. Contohnya harus 3R ya, respect, readiness, and responsibility. Dan itu sudah ada sebelumnya dan itu terus ya, itu terus tiap tahun diingatkan oleh guru-guru kalian. Nah itu yang salah satu yang bisa kita pelajari, di mana peraturan 3R ini nggak pernah berubah. Nah semua itu sudah ada ya, sudah ada dan guru-guru terus itu mengingatkan kepada kita. Supaya apa? Guru terus mengingatkan gitu ya, memberikan peraturan ini supaya anak-anak semua sebelum masuk pembelajaran apa? Ready. Ya, readiness, supaya anak semua ready mengikuti pembelajaran. Sudah siap nih, sudah semua disediakan bukunya lah, bajunya lah, seragamnya sudah siap. Terus responsibility ya. Guru-guru mau apa? Guru-guru mau anak-anak semua bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap apa? Bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang anak-anak semua ya kerjakan. Yaitu dengan apa? Mengumpulkannya dengan tepat waktu, tidak menyontek. Lagi itu respect. Buat apa respect itu? Supaya kita apa? Saling menghargai satu sama lain. Supaya tidak ada yang namanya bully, ya. Dan 3R ini anak-anak semua merupakan hukum temurun gitu ya, hukum turun-temurun yang terus gitu ya. Dan terus kita belajar terus. Supaya apa? Supaya kita belajar apa? Belajar siap, belajar bertanggung jawab, dan belajar juga saling menghormati satu sama lain. Dan Bapak Ibu guru itu berharap anak-anak semua bukan hanya nanti melaksanakan 3R itu saat anak-anak semua ada di STH. Tapi Bapak Ibu guru juga berharap nanti ketika anak-anak semua lulus di SDH Bogor, anak semua juga melakukan 3R ini kemanapun kalian akan melanjutkan jenjang pendidikan kalian. Ya, itu salah satu aplikasi hukum ya yang bisa atau peraturan yang bisa kita lihat yang terjadi di sekitar kita saat ini anak semua. Oke anak-anak semua, itu yang bisa Bapak bagikan untuk anak-anak semua pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari anak-anak semua, kita akan menutup pembacaan firman Tuhan ini. Kita akan menutup juga student chapel kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu kepada kami sepanjang hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan atas penyampaian firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Dedi. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman yang telah Kau berikan kepada kami dan ajari kami untuk semakin merenungkan firman-Mu ini siang dan malam ya Tuhan, dan berkati sehingga firman Tuhan ini dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan-Mu pada hari ini, dari pagi hingga nanti pada sore hari. Ya Tuhan, hanya ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.